Misteri adalah sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, penuh dengan teka-teki. Berhadapan dengan misteri, sebagian orang mengambil sikap tidak ambil pusing, sebagian orang lagi berusaha untuk memecahkan teka-teki. Dan lagi, terkadang yang membuat orang sulit untuk maju bukanlah banyaknya kenyataan yang menyakitkan, melainkan kecemasan akan misteri hari esok. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajar kepada para murid bagaimana ia akan mewartakan tanpa menggunakan kiasan. Kiasan kerap kali digunakan untuk menggantikan subjek pembicaraan dalam makna-makna tertentu yang terkadang lebih mendalam. Akan tetapi tak jarang para murid sulit untuk memahami maksud dari pengajaran Yesus. Maka ketika Yesus berikhtiar untuk mengajarkan para murid secara harfiah, lurus-lurus, para murid menyambut dengan sukacita. Akan tetapi, bagaimanapun Yesus menyatakan dirinya secara gamblang, toh pada akhirnya para murid tetap sulit untuk menerima kenyataan dan sulit untuk mengamini apa yang diajarkan Yesus dan siapa sosok Yesus sesungguhnya. Meskipun dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana para murid mengakui Yesus yang datang dari Allah, sedang Yesus menyadari bahwa tanpa iman para murid akan mudah meninggalkan Dia. Terbukti ketika Yesus didera dan disalibkan, tak ada seorang pun murid yang berani membela Yesus, tak ada seorang murid pun yang berani untuk mengeluarkan Yesus dari situasi yang sulit. Misteri akan pengajaran dan asal-usul Yesus menjadi sebab ketakutan para murid. Maka berhadapan dengan misteri pengajaran Yesus dalam hidup kita masing-masing perlu yang namanya iman. Yesus bertanya, "Percayakah kamu sekarang? Percayakah kita saat ini?" Mari kita menengok kembali dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Berapa banyak Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Dan tentu saja dalam hidup kita akan menghadapi begitu banyak misteri yang akan datang. Apakah kita tetap mampu percaya akan rancangan terbaik Tuhan? Ataukah kita tetap memaksa kehendak diri sendiri agar Tuhan mau memenuhi keinginan ego kita? Semoga melalui bacaan suci hari ini kita diteguhkan melalui iman dan kepercayaan. Kita yakin bahwa Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Tugas kita adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seraya sambil terus setia mendengarkan dan mengamalkan apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.